Cuaca kita hari ini seperti apa ya? Enak? Senang? Kalau saya nyaman demikian. Ada yang kedinginan? Enggak ya? Iya. Saya berharap kita bisa nyaman dengan segala situasi yang ada, yang membuat kita bisa konsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau biasanya panas banget ya, panas sekali. Ketika berangkat dari rumah pun sudah kepanasan. Sampai di sini juga panas. AC kita juga belum ada, kan begitu ya. Supaya kita berdoa supaya AC ada, bersyukur untuk persembahan yang sudah masuk, tapi memang belum diumumkan ya berapa sudah persembahan untuk AC. Kalau sudah diumumkan mungkin banyak yang mau memberi. Tapi mari kita lihat hari ini kembali kepada firman Tuhan. Kita akan lanjutkan firman Tuhan yang kita sudah coba lihat minggu yang lalu, bagaimana keadaan manusia pada zaman-zaman akhir ini. Ya. Bagaimana keadaan manusia, bagaimana keadaan isi bumi ini pada zaman akhir ini. Kalau yang pertama kali waktu itu kita lihat adalah masa yang sukar. Ya, dari Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Kita akan lanjutkan hari ini. Iya, ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Ya, surat Paulus kepada Timotius, anaknya secara rohani. Dari buah hasil pelayanan Paulus, Timotius orang yang muda. Ibunya Eunike, neneknya Lois. Ibunya itu seorang Yahudi, tetapi ayahnya adalah seorang Yunani yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Timotius oleh karena anugerah Allah dan juga oleh karena didikan dari ibunya dan juga neneknya Lois, akhirnya dia beroleh kasih karunia dan dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau saya lihat di sini bahwa peran yang sangat besar dalam hidupnya Timotius itu adalah Eunike, ya, ibunya. Saya bisa mengingat bahwa seorang ibu itu punya peran yang besar dalam pertumbuhan rohani seorang anak. Sekalipun bapak itu sangat penting, tapi tak kalah pentingnya seorang ibu juga punya peran yang besar untuk membesarkan anak secara rohani juga. Nah, Timotius yang masih muda disurati oleh Paulus ketika Paulus dalam keadaan di penjara. Ketika Paulus itu mendapat tekanan yang berat oleh karena pemberitaan Injil, dia ditangkap, dia dipenjarakan. Nah, ini mengakhiri akhir hidupnya. Ketika dia tidak lama lagi mati, dia menulis surat kepada Timotius apa yang harus dikerjakan dalam pelayanan yang dipercayakan baginya, yaitu di kota Efesus. Kita ingat bahwa Efesus itu adalah hasil buah daripada pelayanan Paulus, di mana Paulus memberitakan Injil di Efesus. Ada selama sekitar 3 tahun dia melayani di sana memberitakan Injil. Ada banyak orang-orang Efesus itu yang percaya dan bertobat. Bahkan Efesus itu menjadi pusat misi di seluruh Asia Kecil. Itu pada masa itu sekitar tahun 52 sampai dengan tahun 53. Itu Injil diberitakan di sana, dan orang-orang di sana mereka percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka itu keluar dari kuasa-kuasa penyembahan berhala itu. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat bahwa kemarin saya mendengar bahwa pernikahan itu bukanlah perjalanan yang mulus, tapi pernikahan itu adalah awal untuk memulai menghadapi banyak badai dan ombak. Jadi saya berpikir demikian, ketika orang percaya dan menerima Tuhan Yesus, sukacitanya, damai sejahteranya itu luar biasa. Surga menjadi milikku, dosaku diampuni, damai sejahtera, semangat yang berkobar-kobar untuk
Tuhan Yesus kepada orang lain, tentang keselamatan yang sudah kita terima. Lalu kita punya lagu yang khusus juga, ku dapat satu harta yang sangat mulia. Apa dulu lagu yang terkenal, yang paling saudara ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika saudara percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Ada lagu? Lagu apa? Naik dalam engkau daun Bapak. Oh, itu bahasa Karo ya. Naik ku dalam engkau daun Bapak. Artinya apa? Dulu aku membelakangi Tuhan, dulu aku menista Tuhan, kusembahkan Tuhan, dan gitu ya. Jadi ini ada lagi lagu yang lain. Apa lagunya? Aku milik Tuhan selama-lamanya, kan begitu ya. Ada lagi? Sebabnya hidup. Iya. Ini orang yang patah hati ini, kan gitu kan. Sebabnya hidup ada hari esok, punya pengharapan dalam Kristus itu. Nah, di masa-masa seperti ini kita sangat giat untuk melayani. Kita sangat senang untuk membaca firman Tuhan. Bernyanyi sambil cuci piring pun kita bernyanyi, sambil babat di ladang pun kita nyanyi memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, dan sekalian semua itu hari-hari yang begitu indah. Orang-orang Efesus itu mengalami hal yang sama. Tapi baru beberapa waktu ke depan, apa yang selanjutnya terjadi dalam perjalanan iman orang, apa yang akan terjadi? Ada banyak kemunduran, ada banyak juga jatuh dan bangun. Bagaimana dengan kita kali ini? Mungkin juga hal yang sama terjadi. Dan Paulus melihat akan hal itu. Paulus juga melihat bahwa akan masuk ajaran-ajaran yang palsu ke tengah-tengah gereja di Efesus. Timotius yang masih muda itu gak gampang untuk melayani. Seniornya mana? Di penjara. Sudah tua? Sudah. Akan mati? Iya. Bagaimana mau dibuat ini? Orang muda dipanggil oleh Tuhan. Timotius dipercayakan oleh Tuhan. Makanya dari awal dikatakan, ya, aku menasihatkan kamu, katanya kepada Timotius itu ya, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu bersaksi tentang aku sebagai hukuman, seorang hukuman karena dia. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jangan malu bersaksi karena Tuhan, dan janganlah malu bersaksi karena aku sebagai seorang hukuman. Oleh karena dia, oleh karena Kristus. Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang masih muda, yang dipercayakan untuk memegang tonggak pelayanan Injil pada masa itu. Apa katanya? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, saya akan ulang kembali 2 Timotius 3 ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi Mama Naya mengatakan hari ini sulit. Akan datang masa-masa yang sukar. Sukar untuk apa? Sukar untuk mendapatkan uang, sukar untuk orang bertobat, sukar untuk orang bertumbuh dalam iman, sukar dalam semuanya, sukar dalam menasihati anak dan lain-lain. Itu masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat untuk ditanggung, berat untuk dilewati, berat untuk mendapatkannya. Masa-masa yang sukar. Ada masa itu yang dikatakan oleh Paulus. Dan pada masa ini, surat ini ditulis, kejadian ini belum datang, belum ada. Jadi seakan-akan Paulus mengingatkan Timotius, siap-siap hai Timotius. Kan gitu kira-kira ini ya. Siap-siap Timotius, nanti akan ada datang ajaran-ajaran yang palsu. Akan datang nanti itu masa-masa yang sulit. Orang-orang sudah pada mengikuti keinginannya sendiri. Orang tidak lagi peduli dengan orang lain. Orang tidak lagi peduli oleh
Paulus ataupun sudah diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Kalau saudara diingatkan oleh senior saudara untuk itu, apa yang kamu bilang? Masih muda. Kalau Bapak Ibu masih muda, lalu orang-orang rohani ataupun bapak rohani, kakak rohani kita, senior-senior kita mengatakan hal yang demikian kepada saudara, apa yang saudara katakan? Nah, apa yang saudara katakan? Ayo jawab dulu, gak apa-apa. Hah? Siap-siap lah. Oke, yang lain. Apa kira-kira? Jawab aja. Saya dulu sebelum mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, melihat senior saya saja, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Melihat bukan dari apanya, pergulungannya yang berat, air matanya yang keluar. Saya gak berani untuk melangkah. Tapi karena dorongan Tuhan memperlihatkan, Tuhan membuka mata saya untuk melihat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupku. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya, bagaimana Tuhan menarik keluarga saya satu demi satu, sampai pulang saya pun percaya kepada Tuhan Yesus. Itu membuat saya tidak berani untuk berkata tidak kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku? Saya berkata kepada iya Tuhan. Timotius bisa kita bayangkan orang yang masih muda akan datang pada hari-hari terakhir, masa yang sukar. Itu belum terjadi. Apakah Paulus siap untuk menerima pelayanan ini? Ada banyak gambaran yang disampaikan oleh Paulus kepadanya untuk mencari hamba Tuhan, untuk mencari orang-orang yang percayakan untuk melayani. Tapi Paulus ambil itu. Apa yang dikatakan oleh Paulus masa sukar itu? Kemarin masa sukar sudah kita lihat, tapi mari kita lihat bagian yang kedua. Bagaimana Paulus melukiskan kemerosotan moral. Ya. Bagaimana Paulus di sana melukiskan kemerosotan moral daripada orang-orang pada zaman akhir. Apa yang terjadi di sana? Apa yang dilukiskan oleh Paulus? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Pertama di sana mencintai dirinya sendiri. Coba kita hitung dulu dari ayat 2 ya. Pertama di sana mencintai dirinya sendiri. Yang kedua mencari hamba uang, membual, menyombongkan diri, mencari pemfitnah. Sudah 5 ya. Mereka akan pemberontak terhadap orang tua. 6. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. 10 ya. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Sudah 15. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. 19. Yang dikatakan oleh Paulus di sana, bagaimana Paulus melukiskan kemerosotan moral mereka. Bagaimana Paulus ini melukiskan kemerosotan moral yang akan datang setelah Injil diberitakan. Kadang-kadang kita berpikir nanti kalau Injil diberitakan, semua itu apa lagunya itu, timbullah tanah yang berlubang, kan gitu ya, ratakan tanah yang berlubang. Memang ada
sekali keuangan kami. Sangat berkurang keuangan kami ini. Kalau dulu ini kami bisa beli tanah, katanya setiap kali panen kemiri yang di kampung. Itu pada masa itu anak-anak masih sekolah. Tapi hari ini tidak ada lagi. Karena kemerosotan, bukan hanya kemerosotan moral, tapi kemerosotan unsur harta tanah itu pun jadi merosot. Hasil panen tidak lagi seperti yang dulu lagi. Situasi yang sulit ini, sudah situasi yang sulit pada keadaan moral manusia semakin. Bagaimana keadaan moral kita hari ini dengan keadaan moral ketika kita masih muda? Saya bukan menjelekkan anak-anak hari ini, orang muda hari ini, rasa hormat orang anak-anak kepada orang tua ini hari ini dengan dulu di masa saya masih muda. Saya kelahiran tahun 66. Saya remaja itu di tahun berapa itu ya? 80-an lah. Iya. Saya lulus SD 72. Iya. SMP itu sampai 79, 80-an itu masa-masa yang sangat. Bagaimana hormatnya kepada orang tua, tidak berani melawan. Tapi hari ini anak melawan, anak sudah tambah pintar. Anak itu bukan nggak berani melawan, tapi dia memang sudah tambah pintar. Dengan segala kemajuan yang ada, anak semakin pintar. Dan semakin banyak juga cara mereka bagaimana untuk berdalih, bagaimana untuk berbicara. Sementara orang tua itu tidak ada zaman dulu, hidup di zaman sekarang sudah banyak yang ketinggalan zaman, sehingga tidak tahu perkembangan. Nah, yang masuk oleh Paulus di sini inilah yang pada masa-masa yang akan datang. Kalau ayat 2 sampai 4 itu coba kita ulang ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Ini yang terjadi. Mereka memberontak terhadap orang tua. Mereka melawan orang tua. Mereka tidak setuju dengan apa yang dibuat peraturan dalam keluarga itu. Ini yang akan terjadi. Timotius kata Paulus, kapan ini digenapi? Sekarang ini kita berada dalam zona yang itu. Kita berhadapan dengan situasi yang ini. Orang hanya mementingkan uang. Mereka tidak lagi peduli satu dengan yang lainnya. Cuek. Aku, kamu. Urus diri masing-masing. Hari ini seperti itu. Kalau dulu itu saya ingat orang tua itu kalau panen itu dia berkunjung ke kampung sebelah ataupun ke Kalilubu bawa beras. Saya ingat ketika masih muda, saya dibawa ibu saya, kami bawa makanan buat cimpang, bawa makanan. Kalau anak yang lahir itu pada masa itu anaknya lahir, anaknya setelah beberapa waktu, berapa bulan dia akan berkunjung ke tempat Kalilubunya, bawa buahnya. Hari ini nggak sempat lagi ya, nggak sempat lagi. Setelah mereka bertemu, tidak ada lagi pertemuan. Kenapa? Sulitnya hidup hari ini. Inilah di masa yang sukar tadi, kekerabatan itu pun sudah semakin renggang. Persahabatan itu pun sudah semakin renggang. Dan ini sudah jauh sebelumnya Paulus ingatkan. Bukan hanya itu, nilai-nilai Injil itu pun akan semakin menurun. Bagaimana mereka menangkap firman Tuhan, bagaimana mereka menangkap visinya Allah, isi hatinya Allah, itu sudah semakin menurun. Sehingga bagi mereka itu berita Injil tidak lagi begitu signifikan, tidak begitu penting. Mereka hanya mementingkan
ide mereka. Mereka hanya mengikuti keinginannya sendiri. Sulit untuk menerima pendapat orang lain. Kalaupun memang pendapat orang lain dengan pendapat kita berbeda, mungkin saya punya kelemahan, saudara punya keunggulan. Saya harus siap untuk menerima itu. Saya harus siap menerima gagasan yang diberikan itu. Kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan mau lewat situasi kita. Pemitnah, mencari pemitnah. Mungkin di antara kita nggak ada yang fitnah ya. Tidak ada. Di kampung orang yang ada ini. Itu orang-orang di Medan sana, di sini nggak ada. Memfitnah itu apa? Berkata yang tidak benar tentang seseorang itu. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Iya, mereka tidak peduli dengan iman. Kalau lalu kita tadi mengatakan adakah iman di dunia ini? Iman kepada siapa? Iman yang bagaimana? Mungkin iman bahwa Yesus adalah Tuhan mungkin masih oke sampai hari ini. Tapi iman tentang masa depanku, iman tentang anak-anakku, bagaimana Tuhan akan memeliharakan mereka, ketakutan itu terjadi. Ini masanya hari ini. Bagaimana kita hidup di dalamnya. Dan hari ini kita masih hidup di dalamnya. Nenek-nenek masih melihat anaknya, cucunya yang memberontak. Ya, kalau mereka masih hidup. Ini hidup manusia hari ini. Betapa sulitnya bahkan keadaan ini. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Bahkan bukan hanya berterima kasih kepada sesama. Kepada sesama pun sulit untuk berterima kasih, apalagi kepada Tuhan. Makanya ada anak-anak kadang-kadang sulit untuk berterima kasih juga. Kasih sesuatu pun makanya perlu ditanamkan bilang terima kasih. Tapi bukan hanya sekadar ucapan. Tapi kalau Tuhan sudah berbuat begitu baik kepada kita, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada tetangga kita misalnya. Berterima kasih kepada orang lain, kepada orang tua yang sudah membesarkan kita, yang sudah membiayai kita. Ini yang terjadi, kemerosotan moral. Yang kedua tadi kita lihat di sana ayat 4-nya, ayat 5 ya. Ayat 5, semua secara lahiriah. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ayat 5 saja. 2, 3 ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Iya. Saya mengingat satu bagian. Coba kita sebentar handphone saya di situ. Iya. Saya mengingat satu bagian Yesaya pasal berapa itu ya? Coba lihat dulu. Yesaya pasal 1, coba kita lihat sebentar. Yesaya pasal 1 ayat 14 sampai dengan 17. Secara lahiriah mereka masih menjalankan tadi yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Apa katanya Yesaya 1:14? Coba kita lihat. Ada yang sudah dapat? Perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tepat aku
aku benci melihatnya. Iya, terus ya? Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Iya. Perayaan bulan barumu, artinya di sana bahwa orang-orang yang beragama tadi, mereka masih mengadakan perayaan-perayaan tertentu. Mereka masih bernatal, ada Natal STM, ada Natal pemuda, ada Natal sektor, ada Natal gabungan, ada Natal kaum ibu dan sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan di situ? Lewat ibadah itu, mereka masih pergi setiap hari Minggu ke gereja. Pulang dari gereja apa ngapain? Saya ingat kesaksian Bapak Joseph dulu, katanya ada di kampungnya, opungnya katanya, tak bapaknya itu, opungnya mungkin. Pergi ke gereja itu hari Minggu pagi, pulang hari Senin pagi. Ngapain dia? Pergi hari Minggu pagi, pulang hari Senin pagi. Pulang gereja, langsung dia membahas, ngerjakan PR katanya di gereja tua. Pergi hari Minggu pagi, pulang hari Senin pagi. Ngapain kerjaan? Masih beribadah loh. Apalagi orang Batak ini kalau di kampung ya pakai dengan jasnya, dengan dasinya gitu. Apalagi kalau di sini tua dengan sanggulnya dan sebagainya, masih beribadah. Tapi mereka melakukan dosa. Secara lahiriah mereka masih menjalankan ibadahnya. Kalau Natal itu mantap. Tapi siap Natal itu ngapain? Berantem. Karena uang dana Natal gak cukup. Panitia divisi berantem. Iya, di sini gak ada, puji Tuhan ya. Tapi berharap tidak ada sampai generasi kita. Bagaimana ini supaya tidak ada? Supaya kita ini tidak hanya menjalankan agama, tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi sungguh-sungguh memang kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana kita menerima firman Tuhan, menangkap visinya Allah, menangkap isi hatinya Tuhan, supaya semua orang berdosa itu diampuni. Kita harus sampai kepada ini, jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa supaya dimenangkan? Berita Injil harus disampaikan kepada semua orang. Perlu ibadah yang baik, perlu itu persekutuan, perlu itu tata ibadah, perlu itu bagaimana tak menata semua ruangan ibadah supaya baik ketika kita menikmati semua itu. Perlu musik, perlu dan sebagainya, itu sangat penting. Tetapi yang paling penting di sana, bagaimana supaya Injil tetap bisa diberitakan. Ini yang menjadi doa kita, supaya jangan pernah kita kekurangan berita Injil itu boleh disampaikan, supaya tidak pernah kita kekurangan bahan untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya tetap ada kesaksian dalam hidup kita setiap hari dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan. Kenapa ketika bersaksi itu sulit kali kita untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Seandainya kita bertemu semuanya itu, bagaimana Tuhan membentuk hidup kita tiap jadi. Apakah saudara semuanya rendah hati? Saya pikir bukan sombong kalau kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bukan sombong kalau Tuhan memberkati hidup kita secara rohani. Bukan sombong kalau kita menceritakan semuanya itu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan nanti ibadah kita hanya tinggal rutinitas. Secara lahiriah mereka masih menjalankan ibadah mereka. Iya, mari kita lihat ayat berikutnya ya. Sudah terjadi kemerosotan moral tentang bagaimana iman mereka juga merosot ya. Bukan hanya kemerosotan moral, tapi juga iman mereka merosot. Inilah keadaan manusia di zaman akhir yang akan terjadi, bahkan sini sudah terjadi hari ini. Mereka tidak lagi mempedulikan agama. Tuhan bukan hal yang nomor satu dalam hidup manusia.
Apa nomor satu dalam hidup kita? Mari tanya hati saudara, apa nomor satu yang terutama? Ada lagu yang terutama dalam hidup ini. Gimana liriknya? Yang terutama di dalam hidup ini apa? Apakah itu benar? Jangan-jangan Tuhan dari surga berkata, benarkah itu nakku? Iya. Yang mana yang terutama dalam hidup kita? Pekerjaan kita. Ini yang pertama. Kalau ada pekerjaan kita yang urgen ataupun nggak begitu penting, Tuhan nomor 2, persekutuan nomor 2, ibadah nomor 2, bertobat. Ini artinya saudara sudah berada dalam zona itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, memungkiri kekuatannya Tuhan. Mari belajar hal itu. Kita sudah berada dalam zona ini. Kemerosotan moral, kemerosotan secara rohani, iman kita juga. Apalagi yang akan terjadi pada zaman akhir itu? Mari kita lihat kembali seri berikutnya ya. Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Siapa yang masuk? Orang-orang penyelundup yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yanes dan Yambres ini adalah merupakan apa ya? Bisa dikatakan bahwa Yanes dan Yambres itu adalah seperti penipu ataupun orang-orang yang mengacaukan, orang-orang yang memberontak kepada Allah, orang-orang yang menolak pengajaran. Bisa dikatakan dia ini juga adalah nabi-nabi palsu. Pada zaman itu nanti, kata Paulus kepada Timotius, akan ada orang yang seperti ini, yang menghasut. Tadi dikatakan di sana perempuan-perempuan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Tadi dikatakan di sana pada dasarnya mereka masih menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kenyataan kekuatannya. Jadi mereka seperti seolah-olah menjalankan ibadah agama mereka, tapi mereka tidak penipu, bahkan mengacaukan, bahkan menjadi ajaran-ajaran yang sesat, bahkan menjadi guru-guru yang palsu, memakai istilah rohani Alkitab, tapi mereka sebenarnya tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini akan datang pada masa yang sukar itu. Jadi masa sukar itu bukan hanya kekurangan uang, bukan hanya kekurangan bahan makanan, bukan hanya kemiskinan. Itu lebih berat nanti ketika masa sulit, masa sukar, kesusahan besar, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Ini belum apa-apa, tapi kemerosotan moral, kemerosotan dalam beriman, bahkan ada yang menyelusup masuk pengajar-pengajar yang palsu menjadi apa ya,
Dikatakan di sana menjadi penipu-penipu. Iya, ini yang akan terjadi. Kalau ini yang akan terjadi di masa akhir ini, kita hidup di dalamnya, anak-anak kita hidup di dalamnya, generasi kita hidup di dalamnya, gereja kali ini ada di dalamnya. Pada masa akhir ini, bagaimana tindakan kita sebagai orang percaya? Paulus mengingatkan Timotius waktu itu, dan masa itu sudah ada hari ini bersama dengan kita. Bagaimana kita melewati semuanya ini? Apakah kita akan berdiam diri hanya untuk mementingkan keadaan kita sendiri? Biarkan mereka, yang penting aku tetap dalam iman. Begitu saja. Mari buka mata kita untuk melihat dan jangan tinggal diam. Saya pikir kalau firman Tuhan berkata kerjakanlah keselamatanmu, bukan hanya itu, tapi mari berjuang maju seperti seorang olahragawan, tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Coba kita lihat ayat pasal 2 ini sebentar. Ayat pasal 2, coba kita lihat. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang baik, saya ulang, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Paulus mengingatkan Timotius. Dikatakan di sana adalah seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kalau ketika bertanding itu, kemudian dia itu menoleh ke belakang atau ada yang tinggal sepatunya misalnya, kalau dia ambil sepatunya lagi, apa yang terjadi? Kalah. Seorang prajurit Tuhan tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya. Iya, selayaknya seorang hamba Tuhan tidak memusingkan dirinya dengan apa yang akan dia minum dan apa yang dia pakai. Itu yang seharusnya tidak dilakukan. Bagaimana kita bisa mendukung akan hal ini? Saya ini kan sudah tua, tidak lagi punya kekuatan. Kalau kita akan membangkitkan hamba Tuhan yang baru, yang punya keluarga, yang punya anak, bagaimana mereka hidup? Berjuang seperti orang ragawan tadi. Kalau tidak dibekali mereka, kalau itu hanya mereka sibuk dengan kehidupannya, dia butuh uang sekolah anaknya, tapi orang-orang percaya tidak peduli anaknya sudah sekolah, misalnya, bagaimana pekerjaan Tuhan bisa berhasil? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita bisa mendukung ini. Kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk menolong, kita berdoa bagaimana supaya mereka tidak memusingkan diri dengan hal-hal penghidupannya. Iya, Paulus pernah menjadi khotbah. Iya, sebagai platform, sebagai alat. Bagaimana dia waktu itu memberitakan Injil? Tapi bukan soal kehidupannya, bukan untuk apa yang dia makan dan makan apa yang minum. Berjuang untuk hal itu. Siapa yang akan berjuang? Maka bersama-sama untuk mengerjakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini sudah merosot, moral sudah merosot, iman sudah merosot, ada lagi masuk hal-hal yang lain yang mengacaukan hidup kita. Perempuan tadi katanya ya, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelupkan rumah orang lain
dikuasai oleh berbagai nafsu. Siapa yang diserangkan? Ada iblis yang masuk, memakai penipu-penipu, memakai orang-orang tertentu, mengajarkan hal-hal yang baru yang sebenarnya bukan firman Tuhan. Hari ini kalau kita lihat media sosial, nggak perlu lagi kita ke mall, nggak perlu lagi kita ke pajak ikan di Sambo untuk mencari pakaian yang mewah dan sebagainya. Lewat online sudah ada. Kalau Bapak Ibu buka itu hari ini songket ini, emas pun ada. Saya buka itu bukan berarti saya mau beli, enggak. Tapi saya inilah hari ini yang menyelusup masuk perempuan itu digoda saudara. Kemerosotan ini membuat saudara tidak lagi mengumpulkan persembahan, tidak lagi memberi persembahan, lebih sering memberi persembahan kepada tukang kredit. Maaf, ini yang akan terjadi. Menyelusup masuk ke rumah-rumah kita. Belum lagi ajaran-ajaran yang palsu yang bisa kita lihat lewat media sosial dan sebagainya. Firman Tuhan yang menenangkan telinga, yang penuh khotbah-khotbah yang hanya mengkhotbahkan tentang berkat, dan berkat. Tidak ada penderitaan. Sedangkan Paulus mengingatkan Timotius, anakku, ikutlah menderita. Itu katanya ya, karena kasih karunia. Rela menderita, rela mengurangi uang jajan, rela mengurangi uang belanja, supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Ya, ini harus kita berikan. Bukan berarti anak Tuhan itu keringan, bukan. Enggak pula nanti bajunya pula ada, compang samping pula kan, koyak pula, nggak dicari pula. Bukan begitu. Boleh ada Tuhan cantik, apa yang boleh, tapi bukan di situ letaknya. Dan bukan berarti kita melulu hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Apa yang menyusup dalam keluarga saudara? Kalau kamu buat nanti ini, rumah lu ini kolam, kan gitu kira-kira dia, supaya di kolam itu ada ikannya, lalu tempat berenang. Kamu berenang, orang makan pun tidak. Iya. Ini menyusup pikiran kita, membuat hal-hal yang membuat kita tidak lagi hati dan pikiran kita tertuju kepada pekerjaan Tuhan. Injil harus diberitakan, berita Injil harus disampaikan sampai ke ujung bumi, bahkan di mana kita tidak. Iya. Saya mikir gini ya. Sudah 2 kali beli mobil untuk gereja, tapi setiap kali naik mobil itu selalu deg-degan. Kenapa? Karena kondisinya memang tidak begitu baik. Hanya itu yang bisa dijangkau oleh uang yang ada. Ya. Makanya waktu pergi ke rumah baru, waktu mobil itu naik, ya saya angkat tangan puji Tuhan. Saya memang di mobil yang bagus, tapi hati saya di mobil gereja. Bagaimana? Saya selalu menoleh ke belakang. Di mana orang itu? Pulangnya ternyata mogok juga. Iya. Jadi kalau seperti itu ya, kalau kita hanya memikirkan mogok nggak mobil ini, itu memakan menguras pikiran. Bapak Ibu saudara-saudara, situasi yang sukar hari ini, masa-masa yang sukar, bukan hanya kesukaran dalam masalah materi saja, tapi kesukaran kita hari ini melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang suka berkhianat, mereka hanya memenuhi kepentingan mereka sendiri saja, dan mereka itu merosot dalam segala dari segi moral tadi, baik iman mereka, baik moral mereka, bahkan juga pengajaran-pengajaran dari luar. Ini makanya Paulus katakan kepada Timotius,
jadilah engkau kuat. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat sebagai orang percaya, jadilah kuat baik dalam pemberitaan Injil, baik orang yang dipilih dipanggil oleh Tuhan dan hamba-Nya, jadilah kuat. Baik saudara-saudari yang dipakai oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jadilah kuat. Jangan pernah mundur dari berita Injil. Tetaplah Injil diberitakan. Fokus kita, Injil harus tetap diberitakan. Karena situasi yang sulit ini, bagaimana kita memberitakan Injil? Situasi yang sulit ini, bagaimana kita harus keluar memberitakan Injil? Bagaimana kita harus bertahan? Ini yang menjadikan harus berdoa untuk itu. Maka jangan curangi orang-orang yang berdoa di gereja ini. Tambahilah. Jadi kan kurangi kamu. Guru kamu 2 kali, kadang kamu udah 2. Kok kurangi pula? Mari kita berangkat tangan bersama-sama, sujud bersama-sama untuk memikirkan pekerjaan Tuhan ini bersama. Kalau nggak ada uang, berikan lutut. Artinya berikan lutut, terangkan di hadapan Tuhan. Berikan tangan untuk mengangkat tangan, supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Ingatkah bagaimana Musa berdoa, dia tidak punya kekuatan lagi untuk mengangkat tangannya. Siapa yang mau mengangkat itu? Harun. Musa membutuhkan Harun. Musa sudah tua, membutuhkan Harun. Siapakah Harun itu? Saudara dan saudari, bapak dan ibu, menjadi Harun, penopang dalam doa, supaya Injil boleh diberitakan. Jangankan santai-santai, jangankan tawa-tawa dia, tawa-tawa di rumah orang, sementara saudara bergumul. Masa ini masa yang sukar untuk mencari jiwa, sukar untuk menenangkan orang. Tapi kalau kita punya kekuatan dalam kasih karunia, rela kita menderita, ikut mengambil bagian dalam doa, dalam dada, dan semuanya itu kita bisa maju melangkah bersama. Sekalipun sukar, Tuhan akan tolong kita, karena rencana Tuhan dan keinginan Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang sudah dulu disampaikan, yang ditulis oleh hamba-Mu Rasul Paulus ketika dia dalam situasi yang sulit dalam penjara masa itu, pemenjaraan di Roma, dipenjarakan oleh karena berita Injil. Dia punya kekuatan untuk menulis surat itu kepada Timotius, anak rohaninya, untuk siap-siap menghadapi masa yang sulit. Hari ini Tuhan, kami dalam masa yang sulit dalam keuangan, dalam ekonomi, sulit dalam menjangkau jiwa, bahkan kemerosotan moral dan iman, bahkan belum lagi penyusup-penyusup yang datang untuk mengelabui setiap orang-orang percaya. Itu memungkinkan bahwa orang-orang tidak akan menjadi lemah, tidak punya kekuatan untuk maju melangkah, sekalipun mereka sudah mengaku percaya. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu hari ini membuka mata kami, membuka hati kami. Situasi ini berada di tengah-tengah kami hari ini, sedang menghimpit kami. Beranikah kami keluar dari sana? Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan kiranya menolong kami, supaya kami melihat Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk kami, yang sudah berjuang dalam seluruh penderitaan, supaya kami ini diselamatkan, yang berjuang naik ke atas kayu salib itu, supaya memenangkan kami orang-orang yang berdosa, supaya maut itu tidak menghukum kami. Dan itu sudah Tuhan kerjakan. Kalau teladan kami ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, tolonglah kami Tuhan, untuk melihat Tuhan, bukan melihat situasi kami. Kalau kami melihat situasi kami yang hari ini, kami mungkin akan lemah, kami mungkin tidak sanggup untuk berjalan. Kalau kami melihat situasi kami dengan keadaan kami hari ini, mungkin kami kecewa dan lain sebagainya. Tapi mari Tuhan, tolong kami, supaya kami melihat Tuhan yang sudah melepaskan kami dari kuasa maut itu, yang sudah memerdekakan kami, yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang menyediakan tempat bagi kami di surga, yang menyediakan mahkota-mahkota. Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan itu. Oleh sebab itu Tuhan, dalam masa yang sukar ini, tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh tetap bertahan, tetap kami kuat, seperti apa yang dikatakan
Kami sudah berterima kasih karunia itu. Biarlah kami boleh kuat melewati semua masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh memuji Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.